Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Bumi Perkemahan. Cerita ini ditulis oleh Matthew _ autor kecil. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Bumi Perkemahan. Kayla berlari tergopoh-gopoh menyusuri hutan yang lebat. Ia ketakutan setengah mati. Nafasnya tersengal-sengal, paru-parunya terasa sesak. Hutan lebat yang gelap, Kayla berlari hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Kayla tidak bisa berhenti berlari. Jika ia berhenti, maka sosok yang mengejarnya akan dengan mudah menangkapnya. Dengan kaki yang sudah gemetar, Kayla mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam kegelapan, matanya menangkap sebujur pohon tumbang. Segera Kayla bersembunyi di baliknya. Ia berusaha keras mengatur nafasnya sembari membekap mulut agar tidak memunculkan suara sekecil apapun. Tiba-tiba ekor mata Kayla menangkap cahaya putih. Kayla memusatkan pandangannya pada arah cahaya. Cahaya itu sedikit redup. Ia ingin menghampirinya jika tidak ingat ia sedang dikejar makhluk besar itu. Telinga Kayla menangkap suara makhluk itu. Sepertinya makhluk itu berdiri tepat di balik pohon tumbang ini. Ia bahkan dapat merasakan napas makhluk itu. Ingin rasanya ia berteriak ketika tiba-tiba ada sesuatu yang memegang pundaknya. Nafas Kayla terengah-engah seakan baru saja melihat setan. Kayla terbangun setelah mendengar jam beker yang berbunyi dengan sangat kencang. Untung cuma mimpi. Kenapa Ki? Ngagetin aja. Tanya Cherry, teman kamar Kayla di asrama sekaligus sahabatnya. Enggak kok, cuma mimpi buruk aja. Lagian jam segini baru bangun. Buruan dong, nanti ketinggalan bis. Nanti kamu gak ikut. Iya, ini mau siap-siap. Kayla bergegas mandi dan bersiap untuk segera berangkat ke sekolah. Hari ini adalah hari di mana Kayla menjadi panitia outdoor study adik angkatannya. Cherry mengalihkan pandangan dari kaca jendela bis kepada Kayla yang duduk di sebelahnya. Kenapa? Kok perasaan aku gak enak ya? Masih kebawa mimpi tuh. Tenang aja kok, gak bakal ada apa-apa. Ya, semoga sih. Perjalanan berjalan dengan lancar, namun sempat ada kendala sedikit di tengah jalan. Ban mobil bis yang ditumpangi rombongan Kayla tiba-tiba bocor, namun kembali lagi. Itu hanya sebuah kebetulan saja, dan setelahnya perjalanan kembali lancar sampai di tempat perkemahan. Kayla bersama 3 rekan setendanya membangun tenda yang akan mereka tempati untuk tidur. Bisa nggak? Agak susah sih Han. Kita berempat gak ada yang pernah megang tenda. Ya udah, sini gue bantu. Arkan adalah salah satu orang yang sudah sangat akrab dengan tenda. Tak ayal jika dia mondar-mandir menawarkan bantuan untuk mendirikan tenda, termasuk pada Kayla dan rekan setenda Kayla. Makasih ya bantuannya. Oh iya Kay, tadi gue lihat panitia yang lain lagi pada sibuk sama peserta. Kebetulan gue ditugasin buat nyari kayu bakar. Mau ikut nggak? Tanya Arkan setelah selesai mendirikan tenda Kayla. Kayla beralih menatap Cherry dan panitia lain yang tidak lain adalah rekan tidurnya di tenda. Udah sih iyain aja. Lagian tugas lu kan nanti. Kita mau ngerjain yang lain. Oh iya, sekalian survei tempat-tempat buat event lomba siang ini ya. Iya Kay, kita semua sibuk soalnya. Ya udah Ar, aku ikut.
Ucap Kayla menjawab pertanyaan Arkan yang masih berdiri menunggu jawaban Kayla. Ya udah yuk. Arkan menarik tangan Kayla, jantung Kayla berdegup kencang. Kenapa ini harus terjadi? Jika memang harus, kenapa di hutan seperti ini? Ini sungguh tidak romantis. BTW, hati-hati di area kolam, licin soalnya. Seru Shirley pada Kayla yang sudah berjalan menjauh bersama Arkan. Oke. Kok lukaku gitu jalannya? Kayla yang salah tingkah mendadak lidahnya keluh tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Oke. Enggak kok. Arkan menatap Kayla dengan mengerutkan dahi. Ia heran dengan tingkah Kayla. Namun Arkan tidak ingin mengambil pusing untuk ini. Ini kita mau survei tempat dulu atau cari kayu dulu? Mungkin survei tempat dulu. Kalau nyari kayu dulu nanti ribet bawanya. Iya juga sih. Yaudah yuk. Semua event siang hari berjalan dengan lancar dan cukup menyenangkan. Tidak ada satupun kendala yang menghampiri. Rasanya hari ini tidak boleh berakhir. Terutama ini adalah pengalaman terakhir Kayla mengikuti outdoor study di sekolahnya. Semua hal yang dikhawatirkan Kayla ternyata tanpa alasan yang pasti. Karena selama acara ini berjalan tidak ada satupun hal ganjal atau kendala. Semua berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana. Kayla berjalan ke arah kolam yang digunakan untuk salah satu lomba. Ia duduk di tepi kolam sembari bercermin di air yang kurang jernih, namun bayangannya terlihat jelas. Sesaat Kayla tersenyum pada bayangannya, namun selang beberapa detik, Kayla dikejutkan dengan sebuah bayangan wajah di belakangnya dengan senyum menyeringai yang menyeramkan. Sontak Kayla memalingkan wajahnya, melihat kebenaran keberadaan sosok di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tepukan itu sontak membuat Kayla terkejut dan dengan spontan ia menjerit sembari menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kayla, kenapa ini aku Cherry? Cherry menenangkan Kayla sembari mengguncang-guncang tubuh Kayla. Ia membuka matanya perlahan dan untunglah ia mendapati Cherry berada di sampingnya. Kamu kenapa? Itu semua panitia udah pada kumpul. Kamu dari tadi dipanggil-panggil gak dengar. Enggak kok, gak ada. Udah yuk ke sana. Beneran? Iya. Kayla berjalan beriringan dengan Cherry menghampiri kumpulan panitia yang sedang duduk melingkar membicarakan acara mencari jejak yang akan diadakan malam nanti. Entah mengapa perasaan khawatir menyelimuti Kayla. Kali ini ketakutan Kayla semakin menjadi. Kayla duduk di samping Cherry dan sebelahnya lagi adalah panitia laki-laki. Kayla duduk dengan perasaan tak karuan, bola matanya tidak bisa tenang menatap ke satu arah. Ia mendengar Dani selaku ketua panitia berbicara mengenai acara mencari jejak. Namun pikirannya tidak menangkap pembahasan itu. Seolah menyadari ada yang tidak beres dengan Kayla, Arkan diam-diam memperhatikan Kayla. Kay, lu gak apa-apa? Sontak Kayla menatap ke arah Arkan yang ternyata duduk di sebelahnya. Enggak kok. Muka lu pucat gitu, lu sakit? Kalau sakit istirahat aja dulu, mumpung masih sore. Ini juga acaranya masih nanti menjelang tengah malam. Enggak, aku baik-baik aja. Perundingan berjalan dengan sangat lancar. Tidak ada satupun kejadian yang membuat Kayla semakin khawatir dengan kami ini. Sebenarnya Kayla sudah sangat tidak nyaman, tapi ia tidak ingin merusak suasana. Jar, boleh nyender di bahu kamu nggak? Kepalaku agak pusing soalnya. Bisik Kayla sedikit mendekatkan bibirnya di telinga Cherry. Saat Cherry menoleh ke arah Kayla, ia tidak sengaja mendapati Arkan yang sedang menatap Kayla. Kemudian selang beberapa detik, Arkan sedikit menunduk dan kemudian kembali mengedarkan pandangan mencoba menyimak pembicaraan. Cherry sedikit termenung berpikir. Ia tahu Kayla dan Arkan saling mencintai namun tidak bisa saling mengungkapkan. Tidak ada satupun yang berani speak up mengenai perasaan masing-masing. Arkan? Teriak Cherry dengan suara berbisik. Spontan Kayla menoleh ke arah Arkan.
Dan beberapa detik kemudian Arkan menoleh. Dua pasang mata mereka saling bertemu. Keduanya merasakan jantung yang berdegup begitu kencang. Sepersekian detik mereka eye contact tanpa ada satu kata pun yang mereka ucapkan. Lah, perasaan aku yang mau ngomong sama Arkan kok jadi Kayla yang eye contact? Gumam Cherry yang merasa heran dengan keduanya. Dengan penuh kesadaran, spontan Kayla mengalihkan pandangannya ke arah Cherry berada. Kayla tidak ingin pingsan karena hal ini. Kepalanya sudah terasa sangat pusing. Ia tidak ingin semakin lemas karena hal ini. Ar, boleh nggak Kayla nyender di bahu lo? Kasihan dia pusing. Mau nyender di bahu gue tapi bahu gue lagi sakit soalnya. Kayla terbelalak mendengar permintaan Cherry pada Arkan. Ia tidak berani melihat Arkan. Tanpa aba-aba tiba-tiba tangan Arkan menarik kepala Kayla agar dapat bersandar di bahunya. Duduknya agak ke sini, takutnya nanti leher lu tengeng. Tubuh Kayla seakan membeku. Belum selesai ia senam jantung karena eye contact-nya dengan Arkan beberapa menit lalu. Oke. Iya. Sini yang dulu duduknya, nanti leher lo tengeng. Kayla segera menggeser duduknya lebih dekat dengan Arkan. Maaf ya Kay, tadi tiba-tiba. Gak apa-apa, makasih. Kepala Kayla semakin pusing, pemandangan di depannya seakan berputar. Pandangannya sedikit buram, ia merasakan tubuhnya mendadak panas. Kayla memejamkan matanya. Dalam beberapa detik Kayla sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya terkulai lemas bersandar di bahu laki-laki yang ia kagumi. Hari menjelang malam dan rapat pun sudah dihentikan. Semua panitia membubarkan diri menuju ke kesibukannya masing-masing. Oke, rapatnya udah selesai. Cherry mencoba membangunkan sahabatnya, namun usahanya gagal. Kayla tidak kunjung membuka matanya. Cherry mengambil alih Kayla untuk ditidurkan di pangkuannya. Ia merasakan kulit Kayla begitu panas. Ya ampun, kenapa? Badan Kayla panas banget. Kayaknya dia pingsan deh. Boleh tolong bawa ke tenda nggak? Arkan mengangguk lalu dengan segera membopong Kayla menuju tenda. Sesampainya di tenda, semua penghuni tenda dikejutkan dengan kedatangan Kayla yang dibopong oleh Arkan. Rena dan Shirley tampak sangat khawatir dengan Kayla. Pasalnya wajah Kayla terlihat begitu pucat, namun syukurlah Kayla masih terlihat bernapas dengan teratur. Kayla kenapa? Tidurin di sini aja. Tadi tiba-tiba pingsan, badannya juga panas banget, kayaknya dia demam deh. Yaudah, semoga nggak terjadi apa-apa ya, Cher. Yaudah, gue pamit dulu ya. Iya, makasih ya, Ar. Arkan berjalan keluar tenda dengan perasaan khawatir yang luar biasa. Semoga lo baik-baik aja, Kay. Aku pamit keluar, mau ambil alat kompres dulu ya, ucap Rena setelah menyentuh kening Kayla memastikan. Cherry masih mencoba membangunkan Kayla dengan menggunakan minyak aromaterapi, namun tidak kunjung berhasil. Sedangkan Shirley masih mengotak-atik ponselnya untuk mencari sinyal, berjaga-jaga jikalau terjadi sesuatu kepada Kayla. Namun semoga semua kekhawatiran mereka tidak beralasan dan semoga Kayla segera bangun dari pingsannya. Kayla berlari dan terus berlari. Semakin jauh memasuki hutan, sesekali ia menoleh ke belakang. Makhluk itu masih mengejarnya. Kayla semakin melajukan larinya, namun langkahnya terasa begitu berat. Ada apa ini? Kayla tersandung akar pohon, tak kuat berdiri, hanya terlungkup mencoba menutup wajahnya erat-erat. Tiba-tiba sebuah tangan menggenggam erat kaki kanannya. Makhluk itu berhasil menangkap Kayla. Kayla berusaha memberontak, namun badannya yang terlungkup tidak membuatnya dengan mudah melepaskan diri dari cengkeraman tangan makhluk itu. Kalimat tolong tidak bisa ia ucapkan. Mulut Kayla terbuka namun suaranya tidak keluar sedikit pun.
Percuma kau berteriak, tidak ada yang bisa menolongmu. Kau milikku. Suara makhluk itu menggelegar, suaranya besar dan berat membuat Kayla bergidik ngeri. Namun ia tidak bisa apa-apa. Wajah Kayla yang semula tenang tiba-tiba menjadi tegang. Kayla terlihat seperti ingin berteriak namun tertahan. Kayla, kenapa? Cherry terlihat sangat khawatir. Sudah 2 jam Kayla tidak sadarkan diri. Hampir semua panitia berdatangan melihat keadaan Kayla, tak terkecuali Arkan. Keringat Kayla bercucuran dengan deras. Air mata Kayla mengalir dengan deras. Kayla pingsan. Suara Cherry terdengar parau menahan tangis. Kayla berteriak sekuat tenaga hingga membuat semua yang mendengarnya menghampiri tenda Kayla. Sontak Kayla terbangun bersamaan dengan suara teriakannya. Wajahnya basah dengan keringat dan air mata. Tanpa aba-aba apapun, Arkan berlari kemudian mendekap Kayla secara tiba-tiba. Mata Kayla terbelalak dan tubuhnya kaku seketika. Tak berniat membalas pelukan Arkan. Arkan, gue khawatir banget sama lu, guys. Untung lalu gak kenapa-napa. Emangnya aku kenapa? Lu pingsan udah 2 jam. Cherry yang sudah merentangkan tangannya bersiap ingin memeluk sahabatnya, kini hanya tersenyum kecut melihat pemandangan di depannya. Apa-apaan tuh? Batin Cherry tidak terima, dia yang dari tadi menemani Kayla, namun setelah siumannya memeluk sahabatnya bukan dirinya, melainkan laki-laki yang bernama Arkan. Udah Ar, biarin Kayla istirahat dulu. Lagi pula pantang di hutan berpelukan. Walaupun ini bumi perkemahan, tapi ini termasuk hutan liar. Maaf, Sir. Tapi boleh nggak gue nemenin Kayla di sini? Gue mau jagain dia. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lagi pula takut juga nanti tiba-tiba ada sesuatu sama Kayla. Tapi ditemenin Cherry juga ya. Jangan cuma berdua aja. Nanti tugas kalian biar kita handle dulu. Tapi nanti kalian jaga pos, bisa nggak? Kayla sanggup nggak? Sanggup kok, Sir. Udah nggak pusing ini. Benar. Kayla mengangguk menanggapi semua orang sudah berada pada posisinya masing-masing untuk mempersiapkan event mencari jejak yang akan dilakukan beberapa jam lagi. Kayla masih duduk memikirkan mimpi buruknya yang datang tidak hanya sekali. Apakah ini sebuah pertanda? Kenapa, Kay? Enggak kok. Jadi berasa kayak nyamuk deh di sini. Sela Cherry yang sudah greget dengan Kayla dan Arkan. Kayla membulatkan mata menatap tajam Cherry. Ia takut jika Arkan mengetahui perasaannya dan hanya empati padanya. Itu sungguh tidak menyenangkan. Di samping Kayla, Arkan tersenyum. Ia sudah mengetahui jika Kayla juga memiliki perasaan yang sama seperti apa yang ia rasakan. Sayang saja tidak ada satupun di antara mereka yang speak up. Mereka berdua sama-sama memilih untuk bungkam. Ngeri aku, Kay. Kalau mukamu kayak gitu, takut kamu tiba-tiba ternyata kesurupan. Ih. Cherry bergidik ngeri namun dengan aksen bercanda. Sok-sokan Hi. Gini-gini juga aku ke toilet 5 menit aja udah dicariin. Ya itu kemarin kamu masih ada janji sama aku. Bicarain ternyata lagi semedi, yang benar aja. Wajah Kayla memerah. Bagaimana bisa Cherry belak-belakan mengucapkan hal itu di depan lelaki yang ia kagumi. Kayla melemparkan bonekanya ke arah Cherry. Ih, gak kena. Ih, awas aja kalau aku pergi gak usah nyariin ya. Siapa juga yang mau nyariin? Arkan hanya terdiam, juga diselingi tawa kecil mendengar keributan kedua perempuan yang bersahabat itu. Oke, udah sembuh. Kayla beralih menatap Arkan yang masih setia berada di sampingnya. Udah kok. Kamu mau di sini aja, gak mau gabung sama panitia lain? Gue mau jagain lo. Ya elah, Ar, gue juga bisa kali. Lagi pula Kayla gak manja. Nanti kalau manja tinggal diceburin kolam aja mungkin ya.
Cherry terkikik geli dengan pernyataannya sendiri. Lagi-lagi Arkan dibuat tertawa dengan candaan Cherry yang berhasil membuat Kayla tersulut emosi. Cer, aku buang kamu ke laut ya. Buat tumbal lah lumayan, gak usah nyari tumbal pesugihan. Kay, aku suka lihat kamu tertawa. Semoga aku bisa selalu berada di sisi kamu dan lihat kamu ketawa kayak gini. Dan aku berharap selanjutnya aku yang buat kamu ketawa. Arkan masih memperhatikan Kayla yang sedang asik bercanda dengan Cherry. Cherry pura-pura tersedak menggoda Arkan dan Kayla. Oke. Kayla beralih menatap Arkan. Kedua insan itu saling menatap. Jantung mereka sama-sama berdegup dengan kencang seperti ingin melompat keluar. Iya. Aduh, semoga Arkan gak dengar suara degup jantung aku. Ini jantung aku gak aman banget sih. Arkan tak sengaja mendapati tangan Kayla meremas selimut. Ia kemudian tersenyum mendapati bahwa Kayla terlihat gugup. Seharusnya Arkan yang merasa sangat gugup. Arkan meraih tangan Kayla. Cherry memutar bola matanya. Hei deh, jadi nyamuk nih. Udah lama males, mending baca novel di Wattpad. Jantung Kayla sudah tidak bisa dikontrol. Tubuhnya kaku dan lidahnya keluh. Tangannya berkeringat dingin dengan sangat deras. Keduanya berusaha menelan Salvinanya sekuat tenaga. Maaf kalau tiba-tiba dan maaf juga tempat dan momennya gak tepat. Tapi do you want to be the most special girl in my life? Lidah Kayla begitu keluh tidak dapat mengatakan apapun, padahal dalam hatinya ingin sekali berteriak iya. Terima aja kayak Arkan udah tahu kok kamu suka sama dia. Tanpa menghiraukan Cherry, Kayla memaksakan tubuhnya untuk bergerak. Kayla menatap manik mata Arkan. Ia mengangguk memberi jawaban dari pertanyaan Arkan dengan perasaan gembira. Arkan spontan memeluk Kayla. Tubuh Kayla masih kaku seperti patung. Aduh, kenapa sih ini? Aku gak bisa meluk ih. Butuh baygon kak? Ini nyamuknya gabut soalnya. Arkan melepas pelukannya. Arkan dan Kayla terkekeh geli mendengar ucapan Cherry. Semua panitia telah berkumpul mengelilingi api unggun bersiap-siap untuk event mencari jejak. Dani selaku ketua panitia menjelaskan alur kegiatan dan siapa saja yang bertugas di event mencari jejak ini. Semua hal sudah dipersiapkan dan dirancang dengan begitu matang dan sempurna. Oke, semuanya udah paham sama tugas masing-masing kan? Dani memastikan bahwa semua sudah siap sedia tanpa ada halangan apapun. Semua panitia mengangguk, tak terkecuali Kayla. Oke, lo bisa jaga pos? Tanya Dani memastikan namun dengan raut wajah yang khawatir. Kayla adalah sepupunya yang sudah dia anggap adik kandungnya sendiri. Bisa kok Dan, beres sudah sembuh juga. Arkan yang khawatir dengan kekasihnya segera membuka suara. Dan gue temenin Kayla ya. Takut ada apa-apa. Tugas gue biar digantiin yang lain. Kayla kan udah ditemenin Cherry. Ya jaga-jaga aja. Takutnya tiba-tiba pingsan kayak tadi kan. Gak mungkin Cherry gendong Kayla. Udahlah Dan, biarin aja Arkan mau jagain Kayla. Kasian baru jadian udah terpisah. Terserah aja lah. Mal, lu bisa gantiin Arkan jaga di pos 1. Dani beralih pada Kemal yang hanya berjarak 2 orang darinya. Oke aja sih, malah lebih dekat. Dan lo Ar, jangan macam-macam di hutan cuma karena lu pacarnya Kayla. Hati-hati soalnya kalian ada di pos 5, pos paling jauh masuk hutan. Lu kayak gak tahu gue aja. Gue gak bakal ngapa-ngapain, gue cuma mau jagain cewek gue aja. Oke, buat semuanya sekarang siap-siap, jangan lupa bawa senter sama handy talkie. Soalnya gak ada sinyal di sini. Sebelum bubar kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai berdoa, semua panitia berpencar pada tugas masing-masing. Sebagian bertugas menjaga pos, sebagian lagi bertugas menjaga camp dan membangunkan para peserta camp.
Arkan merangkul Kayla yang berjalan di sampingnya, disambut dengan wajah sinis Cherry yang berjalan di samping Kayla. Iri lu, Cer. Gak sudi gue iri sama kalian. Jawab Cherry ketus yang disambut ketawa cekikikan Arkan dan Kayla. Dan ia melihat Arkan merangkul Kayla merasa sedikit geram. Ar, jaga jarak lu dari Kayla. Jagain ya jagain. Gak usah aneh-aneh. Pakai cara ngerangkul Kayla. Awas aja lu kalau sampai sepupu gue kenapa-napa. Siap, Pak Bos. Mampus lu dimarahin. Sirik aja lu. Udah kalian kenapa coba? Jangan ribut-ribut di hutan, Pak Mali. Yaudah bentar, aku mau nyalain senter dulu ya. Kalian gak bawa senter? Arkan mendapati kedua gadis itu hanya diam, tidak menyalakan senter. Namun keduanya hanya menggeleng memberi isyarat jawaban tidak. Hati bawa kan? Bawa kok. Yaudah Kay, kamu yang bawa senternya. Ucap Arkan seraya memberikan senternya pada Kayla. Kayla pun dengan senang hati menerimanya. Mereka bertiga berjalan beriringan menyusuri hutan selangkah demi selangkah. Namun anehnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun untuk menuju pos tempat mereka jaga. Semakin jauh masuk hutan, tak ada satupun mereka menjumpai tanda atau petunjuk kemana mereka harus melangkah. Bener gak sih ini jalannya? Harusnya sih bener, kita kan masuk lewat jalan yang orang lain lewatin. Tadi kalian juga lihat kan? Tapi kenapa ini sama sekali gak ada petunjuk apa-apa? Tiba-tiba hati milik Kayla berbunyi. Segera ia mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan. Oh oke. Arkan dan Cherry sontak menatap Kayla penuh rasa heran. Ngapain Kay? Kamu ngomong sama siapa? Kata Kemal habis ngelewatin pohon aren kita ambil kiri. Jawab Kayla tanpa ragu dan heran. Pasalnya hanya ia yang mendapatkan pesan itu, sedangkan Cherry dan Arkan tidak. Tanpa merasa janggal, Cherry dan Arkan mengikuti arahan Kayla. Mereka bertiga menemukan pohon aren tidak jauh dari tempat di mana Kayla memberitahu pesan dari Kemal. Tanpa ragu, ketiganya belok ke arah kiri tepat seperti yang diinstruksikan. Dan ini hati siapa? Tanya Shirley menghampiri Dani yang sedang berjaga di camp karena 1 jam lagi kegiatan mencari jejak akan dilaksanakan. Dani berbalik menghadap Shirley. Lah, gue juga nggak tahu. Coba deh tanya sama anak-anak yang jaga di pos. Mungkin punya salah satu dari mereka. Udah gue tanyain tapi katanya pada bawah semua. Mendadak raut wajah Dani berubah cemas. Entah kenapa tapi perasaannya tiba-tiba tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu. Ya udah biar gue bawa aja, mungkin sisa. Ya udah nih bawa. Tanpa merasa janggal, Shirley menyerahkan hati itu kepada Dani. Kok tiba-tiba cemas gini sih? Semoga Kayla baik-baik aja dah. Kenapa sih? Kan ada Arkan juga, adalah kebanyakan overthinking. Kayla merasa tidak asing dengan tempat yang mereka pijak saat ini, seperti pernah berada di sini. Namun mustahil karena ia sama sekali belum pernah memasuki area hutan. Kok kayak dejavu ya? Dejavu gimana? Kayak pernah kesini. Kamu pernah ke hutan? Gak pernah, cuma kayak gak asing sama tempat ini. Kayla mengedarkan pandangannya melihat sekeliling. Ini benar-benar tempat yang tidak asing baginya. Tapi ini adalah kali pertama Kayla menjejakkan kaki di hutan, jadi mustahil Kayla pernah ke sini. Kita ke sana yuk. Ini benar gak sih perasaan dari tadi gak ada tanda-tanda apa-apa? Masa iya pada disuruh nyari rute sendiri? Udah Cer, tenang dulu jangan panik. Ini kamu yakin? Arkan ragu dengan keputusan Kayla. Hatinya tiba-tiba merasa cemas dan gusar. Ada apa ini? Kayla dengan begitu yakin melangkah maju mendahului Cherry dan Arkan yang masih berdiri mematung. Kayla yang menyadari Cherry dan Arkan tidak berjalan di sampingnya menoleh ke belakang dan mendapati mereka berdua sedang berdiri mematung dengan pupil mata yang saling menatap seakan ragu dan tidak yakin. Kalian kok malah diam sih? Ayo jalan.
Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau Cherry dan Arkan menuruti Kayla karena bagaimanapun Kayla mendapatkan instruksi langsung dari Kemal. Yang bener aja kayak aku kok ngeri ya. Ya emang dasar lu nya aja yang penakut. Sewot aja lu sama gue. Nah kalian berdua ini ribut mulu dari tadi bikin pusing aja. Aku kenal tempat ini. Ucap Kayla tiba-tiba saat mendapati di depan mereka ada kayu besar seperti pohon yang tumbang. Kita jalan lagi ke sana. Arkan dan Cherry lagi-lagi hanya saling tatap lalu mengikuti langkah Kayla. Mereka bertiga sampai pada tempat di mana mereka melihat ada sebuah rumah tua. Ini pausnya, kok ngeri gini sih? Kayaknya sih bukan. Lagi mana sih? Gak tahu juga, aku bahkan gak tahu kenapa tiba-tiba aku ngajak kalian ke sini. Kayla menjawab dengan wajah yang polos seakan tidak tahu menau soal kenapa mereka ada di sini. Tiba-tiba suara petir bergemuruh, kilat dengan ganas dan dahsyat menyambar. Sontak Kayla memeluk Arkan saking kagetnya. Cherry yang kebingungan memeluk Kayla dari belakang. Seketika hujan turun dengan derasnya, mereka bertiga lagi tergopoh-gopoh memasuki rumah itu. Seenggaknya kita gak kehujanan. Arkan menenangkan Kayla dan Cherry yang nampak ketakutan. Arkan sebenarnya tidak memiliki cukup nyali, namun dia tidak mungkin memperlihatkan rasa takutnya di depan Kayla. Mereka bertiga memutuskan untuk memasuki rumah tua ini sekedar menunggu hujan reda. Jendela tanpa tirai menyediakan pemandangan luar yang amat menyeramkan. Hujan deras disertai angin kencang yang tiba-tiba menerjang membuat aktivitas mereka lumpuh. Kilatan cahaya petir sesekali terlihat dari balik jendela. Gemuruh petir yang terhitung sering datang membuat Kayla ingin menangis. Ia takut dengan gemuruh petir. Kayla memandang sekitar. Ia duduk memeluk lutut dan sesekali menenggelamkan wajahnya hingga tertutup oleh lututnya. Bagaimanapun Kayla sangat merasa bersalah dengan kejadian ini. Kayla berpikir jika ia tidak ide berjalan tanpa kesepakatan, mungkin mereka tidak akan berada di tempat ini. Arkan sedang sibuk memanggil rekan panitia yang lain melalui HP miliknya untuk meminta bantuan. Sementara Cherry sibuk mencari sinyal ponselnya sembari berjalan ke sana kemari. Arkan menghampiri Kayla yang sedang duduk ketakutan. Kamu gak kenapa-napa kan? Wajah kamu pucat banget. Takut ya? Kayla mengangguk lemah. Yaudah kamu tidur aja, aku akan jagain kamu ya. Selang 5 menit, Cherry menghampiri Kayla dan Arkan yang tengah duduk. Arkan masih berusaha memanggil rekan yang lain, namun nihil. Gimana, Cher? Gak ada sinyal sama sekali. Lu sendiri gimana? Gak bisa juga. Lu udah nyoba pakai HP punya lu gak? Udah tapi gak bisa juga. Coba deh pakai punya aku. Tawar Kayla merogoh saku jaket mencoba mencari HP miliknya. Mana kok? Loh, kok gak ada? Kayla panik, seharusnya ada di sakunya. Ia sudah memasukkannya tadi. Bagaimana bisa tidak ada? Yang bener. Sumpah gak ada. Padahal kalian tadi tahu sendiri aku dapat pesan dari Kemal kan? Udah, mending sekarang kita tidur dulu. Besok kita cari jalan pulang ke camp. Arkan menenangkan kedua perempuan itu. Ia sebenarnya juga panik, namun mencoba untuk tenang, semoga tidak terjadi apa-apa. Kayla dan Cherry mengambil posisi untuk tidur dengan beralaskan lantai kayu rumah tua ini. Sedangkan Arkan hanya duduk dan bersandar pada tembok. Sebisa mungkin Arkan menahan kantuknya supaya dapat menjaga Kayla dan Cherry. Kayla tersentak terbangun dari tidurnya. Cherry terlelap di sampingnya, sedangkan Arkan duduk bersandar di tembok yang juga sedang tertidur pulas. Kayla mencoba untuk tidur kembali. Sudah berapa menit Kayla mencoba, ia tidak juga dapat tertidur kembali. Kayla pasrah dan hanya berbaring melihat sekeliling. Seketika ekor matanya menangkap sekelebat bayangan hitam mencoba meyakinkan penglihatannya. Kayla ingin mengejar bayangan itu, namun ia tidak tega membangunkan Arkan ataupun Cherry.
Kayla memutuskan untuk mengejar bayangan hitam itu seorang diri. Kayla mencoba menyalakan senter arkan. Namun sayangnya senter itu tidak mau menyala. Mau tidak mau Kayla berjalan dalam kegelapan. Walau dalam hatinya Kayla sangat merasa ketakutan jika harus berjalan sendirian dalam gelap dan tanpa seorang pun menemaninya. Namun ia tetap berusaha meyakinkan dirinya agar memiliki petunjuk untuk dapat keluar dari hutan ini. Setidaknya ia harus bisa bertanggung jawab atas tersesatnya mereka di tempat ini. Syukurlah Kayla masih berjalan dengan diterangi sinar bulan. Entah mengapa sinar bulan terlihat begitu terang malam ini, padahal belum tanggalnya bulan purnama. Kayla berjalan mengekor mengikuti makhluk misterius tadi. Ternyata bayangan hitam itu adalah sosok laki-laki bertubuh layaknya laki-laki biasa. Namun anehnya laki-laki itu seperti hanya sebuah bayangan tanpa tubuh. Permisi pak. Panggil Kayla pada laki-laki itu dengan sedikit berteriak. Namun laki-laki itu tidak kunjung berbalik atau sekedar berhenti. Kayla terus saja mengikuti langkah laki-laki itu. Ia merasa sudah berjalan jauh, namun laki-laki itu tidak kunjung juga berhenti. Anehnya saat Kayla melihat rumah ini dari luar, rumah ini tidak begitu besar, namun kenapa perjalanannya terasa begitu jauh? Permisi. Kini laki-laki itu berbalik, namun hanya berdiri diam beberapa detik. Kayla menatap laki-laki itu, hanya terdiam menatapnya. Selang beberapa detik, tubuh laki-laki itu berubah menjadi sosok tinggi besar, memiliki tanduk bermata merah menyala dan bergigi tajam. Sontak tubuh Kayla lemas namun kaku, tubuhnya membeku tidak dapat bergerak. Makhluk itu berjalan maju menghampiri Kayla yang sedang berdiri membeku tanpa reaksi. Tangisnya pecah, mulutnya kaku dan lidahnya keluh tidak dapat berteriak. Makhluk itu semakin mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Kayla masih tidak dapat bergerak, ia seperti sedang mengalami sleep paralysis. Namun ia dalam keadaan sadar dan sedang berdiri. Makhluk itu berteriak tepat di depan wajah Kayla dengan membuka sangat lebar mulutnya. Seketika tubuh Kayla dapat bergerak kembali. Ia segera berbalik dan segera mengambil langkah 1000 meninggalkan makhluk itu. Sayangnya ia menemui persimpangan di pojokan. Ia bingung, dari tadi ia berjalan tidak pernah menemui pintu apapun. Tanpa pikir panjang, Kayla memutuskan berbelok kanan. Sayangnya keputusannya salah, makhluk itu keluar dari pintu sebelah kanan. Kayla tidak ingin berlari melewati makhluk itu dengan pikiran yang kalut. Kayla berbalik dan kemudian berlari kembali. Ia terus saja berlari tanpa menemukan ujung. Saat ia menemukan ujung, ia mendapati makhluk itu sudah berada di sana. Kayla berbalik kembali dan terus saja berlari diiringi tangisan. Matanya buram oleh air mata. Kayla merasa pasrah karena hal ini. Ia hanya ingin kembali pada Arkan dan Sherry. Seharusnya ia tidak gegabah seperti ini. Sudah cukup ia gegabah mengambil keputusan yang membuat mereka tersesat hingga masuk ke rumah ini. Kayla berhenti karena menemukan jalan buntu. Ia berbalik mendapati makhluk itu berjalan maju ke arahnya. Ia berjalan mundur hingga tubuhnya menyentuh tembok. Tubuh Kayla terasa begitu lemas. Ia sudah menemui jalan buntu. Tubuh Kayla terjatuh ke lantai. Kamu mau apa? Kau milikku. Pergi, aku gak pernah ganggu kamu. Kayla menenggelamkan wajahnya di antara dada dan lutut, memeluk lututnya erat-erat sembari menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ada tangannya menyentuh pundaknya. Pergi, aku gak mau ikut kamu. Pergi. Aku gak pernah ganggu kamu. Kayla tidak berani mengangkat wajahnya. Hei, ini aku. Kamu ngapain di sini? Dari tadi kita cariin. Kayla mendengar suara Arkan. Ia merasa sedikit lega dan sedikit demi sedikit mencoba mengangkat wajahnya untuk memastikan apakah benar suara itu milik Arkan. Saat Kayla mengangkat wajahnya, makhluk itu berada tepat di depan wajahnya. Kayla terbangun dari tidurnya, segera duduk kemudian mencubit pipinya memastikan apakah kali ini masih bermimpi atau benar-benar sudah bangun.
Jeritan Kayla membangunkan Arkan dan Cherry dari tidur mereka. Kenapa? Mimpi buruk lagi. Kayla hanya mengangguk. Keringat Kayla bercucuran sangat deras, pipinya basah dengan air mata. Ternyata Kayla benar-benar menangis dan tidak hanya terjadi dalam mimpi saja. Kayla masih terdiam, ia masih berusaha mencerna kejadian di dalam mimpinya. Tubuhnya masih tremor. Arkan menyentuh kening Kayla, tubuh Kayla lagi-lagi terasa panas. Wajah Kayla pucat pasi, matanya sembab. Kamu sakit? Kayla hanya memandang Arkan lemas. Tubuh Kayla lemas, Kayla jatuh pingsan, namun Arkan dengan sigap segera menangkap tubuh kekasihnya itu. Arkan dan Cherry saling berpandangan bingung. Kayaknya ada yang gak beres sama Kayla. Udah, sekarang kita cari jalan pulang ke camp biar Kayla bisa istirahat di sana. Arkan menggendong Kayla dengan seluruh sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Segera setelah Arkan menggendong Kayla, mereka bergegas pergi meninggalkan rumah ini untuk kembali ke bumi perkemahan tempat semua orang berada. Dan lu gak mau lapor polisi atau seenggaknya orang tua mereka? Danny gelisah dan gusar, ia bahkan tidak tenang sejak tadi malam. Semua peserta berkumpul di pos 5 karena tidak ada orang yang menjaga di sana. Danny sudah mencoba mencari Kayla, Cherry, dan Arkan di sekitar pos 5 dan di jalan menuju pos 5 yang sudah diberitahu. Kalau lapor polisi harus tunggu 24 jam dulu. Dan kalau lapor ke orang tua mereka, pasti kita yang disalahin, Cher. Gue dikasih tanggung jawab penuh atas Kayla. Yang penting sekarang kita berusaha dulu aja dan berdoa. Kalau sampai 24 jam mereka belum ketemu, kita lapor polisi sama orang tua mereka. Tapi Dan, sebelum semua terlambat kenapa enggak? Gue tahu lo bertanggung jawab atas kelangsungan acara ini. Dan secara tidak langsung pasti semua orang protesnya sama lo. Tapi kita bakal lebih susah nemuin mereka kalau udah lebih dari 24 jam. Shirley memegang bahu kanan Dani yang disambut tatapan sendu dari Dani. Kita hadapin ini sama-sama karena ini event kita bersama. Gue tahu, Sher, tapi setidaknya kita berusaha dulu. Mungkin hari ini mereka ketemu. Sebisa mungkin orang tua mereka jangan sampai tahu dulu. Dani bergabung bersama kumpulan laki-laki yang sudah bersiap untuk kembali mencari keberadaan Kayla, Carrie, serta Arkan. Sedangkan Shirley bergabung bersama kumpulan panitia perempuan untuk berjaga-jaga di tenda jikalau mereka bertiga tiba-tiba kembali. Semua peserta ikut serta dalam pencarian Kayla beserta Cherry dan Arkan. Keadaan bumi perkemahan ini tidak seceria kemarin, berharap tidak ada kabar yang buruk menimpa mereka bertiga. Arkan dan Cherry masih berusaha mengingat jalan mana yang mereka lalui semalam. Melewati semak-semak belukar yang cukup tebal, pohon-pohon yang hanya berjarak kurang lebih 30 cm. Kayaknya tadi malam gak serumit ini deh jalannya. Gue juga lagi bingung. Tadi malam lo inget kan kita ngelewatin pohon tumbang? Terus pohon tumbangnya di mana? Kita benar kan tadi ambil jalannya kayak yang tadi malam kita lewatin? Harusnya benar sih. Arkan dan Cherry terus saja berjalan berharap akan ada titik terang di mana mereka akan menemukan jalan keluar dan kembali ke bumi perkemahan. Tidak ada kata putus asa untuk mereka berdua, terlebih mengingat kondisi Kayla yang sedang demam tinggi sampai jatuh pingsan. Lu gendong Kayla dari tadi gak capek? Nah itu yang dari tadi gue bingung. Walaupun Kayla gak gendut harusnya tetap ada masanya kan. Cuma yang gue rasain tuh enteng-enteng aja. Kayak gue lagi bawa boneka. Penjelasan Arkan semakin membuat Cherry tertahan, sedikit tercengang. Cherry mencoba mengangkat siku Kayla perlahan. Hal yang mengejutkan kembali ia rasakan. Kayla ringan banget. Itu yang dari tadi gue rasain, Cher. Cherry mencoba menyentuh kening Kayla, memastikan suhu badan Kayla. Yang Cherry rasakan suhu badan Kayla memanas dengan wajah pucat seperti mayat hidup. Mata Kayla terpejam, untunglah hidung dan paru-paru Kayla masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kita jalan terus, Cher. Arkan meyakinkan Cherry yang mulai cemas dan putus asa. Cherry hanya mengangguk pasrah.
Kayla terus berlari menyusuri hutan lebat yang sangat gelap ini. Makhluk itu masih mengejar Kayla kemanapun Kayla berlari. Kau milikku, kau harus ikut denganku. Kayla sama sekali tidak bisa berbicara, mulutnya bisu. Ia hanya bisa terus berlari untuk menghindari makhluk itu. Entah apa yang ia perbuat sehingga makhluk itu sangat ingin memilikinya. Kau tidak bisa lari kemanapun. Tidak selagi aku masih mengejarmu, kau tetap akan bersamaku. Kayla tidak bisa berpikir dalam keadaan seperti ini. Entah mengapa ia bisa berada di sini. Setelah apa yang ia alami tadi malam, kini makhluk itu kembali mengejarnya. Kayla menangis dalam diam tanpa bisa mengeluarkan suara sekecil apapun. Tolong aku, bantu aku keluar dan bebas dari sini, aku mohon. Cer, lu sadar gak sih? Kita dari tadi cuma muter-muter. Kita udah lewatin tempat ini. Iya, gue sadar, tapi gue diam, siapa tahu kita bisa keluar setelah ini. Yaudah yuk, kita jalan aja. Keduanya kembali berjalan dengan langkah yang tidak menentu, hampir putus asa. Namun mereka tidak boleh menyerah. Rasa lapar dan haus tidak mereka hiraukan. Mereka hanya ingin segera keluar dari hutan ini dan segera mengobati Kayla. Setelah beberapa menit mereka berjalan dalam keheningan, Arkan dikejutkan dengan sesuatu. Tolong aku, bantu aku keluar dan bebas dari sini, aku mohon. Arkan mendengar dengan jelas Kayla berbisik. Arkan terkejut mendengarnya. Cer, Kayla udah sadar. Hah? Yang benar. Coba deh dicek. Tadi dia ngomong tapi kayak bisik-bisik gitu. Cari memperhatikan dengan seksama, ternyata masih sama. Wajah yang terlihat tenang itu hanya terdiam memejamkan mata. Belum, gue takut Kayla kenapa-napa. Sejak kemarin sebelum kesini, Kayla sering banget mimpi buruk dan ini untuk kedua kalinya dia pingsan dalam keadaan demam tinggi. Ini udah lewat tengah hari, udah mulai sore, kita masih muter-muter di hutan. Kita berhenti dulu di bawah pohon itu. Ngapain? Gue ngerasa ada yang gak beres sama ini semua. Kita berdoa dulu. Cherry mengikuti instruksi Arkan, berharap ini akan berhasil. Ia sudah sangat putus asa. Di tempat lain, hampir semua orang memasuki area hutan untuk mencari keberadaan mereka bertiga. Suara-suara yang saling bersahutan, tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan tanda-tanda keberadaan mereka bertiga pun tidak didapati. Mereka berjalan semakin dalam memasuki hutan. Tak terasa waktu semakin sore dan senja sudah mulai terlihat. Pencarian mereka harus diakhiri sampai di sini. Mereka harus kembali ke camp karena sebagian besar sudah merasa lelah. Semuanya kumpul di sini, teriak Dani memanggil semua orang yang sedang melakukan pencarian. Sekarang kita udah dulu nyarinya. Semua peserta harus pada pulang besok. Masalah Kayla, Arkan sama Cherry, biar sebagian dari panitia yang tanggung jawab. Ini udah mau malam, kita akhiri di sini. Sekarang kita balik ke camp. Semua orang berjalan kembali dengan dipimpin oleh Dani. Dani putus asa karena hampir 24 jam Kayla tidak ditemukan. Dia memutuskan untuk menghubungi orang tua Kayla serta Cherry dan Arkan. Arkan menurunkan Kayla di pangkuan Cherry. Arkan duduk bersila, memulai untuk berdoa. Cher, lo ikut aminin doa gue dalam hati aja ya. Pastiin kepala Kayla masih ada di pangkuan lo. Tundukin kepala, gak usah merem karena lo harus tetap pastiin Kayla aman. Lo mau ngapain? Gue cuma mau berdoa, Cher. Gue tahu ada yang gak beres di sini. Lo percaya aja sama gue. Mereka berdua mulai menengadahkan kedua tangannya mencoba khusyuk dalam doa. Sesuai instruksi Arkan, Cherry hanya menengadahkan tangannya dan sedikit menunduk mengaminkan doa Arkan dalam hati. Cherry memperhatikan wajah damai Kayla dengan seksama. Setelah beberapa saat mereka berdoa dan Cherry memperhatikan Kayla, Cherry tak benar-benar melihat wajah Kayla setenang itu. Wajah Kayla tampak gelisah. Segera setelah menyelesaikan doanya, Arkan mengajak Cherry untuk kembali berjalan menyusuri hutan mengingat matahari yang sudah mau tenggelam.
Mereka tidak tahu harus berjalan lewat mana, namun kaki mereka seperti berjalan dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian mereka dapat keluar dari hutan yang mengerikan ini, tepat saat matahari sudah mulai kembali ke peraduan. Ini gue gak halu kan? Enggak, Cer. Kita udah balik. Tapi kok cuma ada beberapa tenda aja sih? Gue juga nggak tahu. Udah yuk kita kesana, kasihan Kayla. Kedatangan mereka bertiga mengejutkan semua orang di sana, terlebih keadaan Kayla yang terkulai lemas pingsan. Mereka disambut dengan begitu haru. Kayla dibaringkan di dalam tenda. Cherry dan Arkan masing-masing dipeluk oleh orang tua mereka. Sedangkan Kayla masih dalam keadaan pingsan, namun tubuhnya sedingin es. Beruntung Kayla masih terus saja bernapas. Orang tua Kayla menangis melihat putrinya seperti itu. Cherry menyusul memasuki tenda di mana Kayla berada. Dani melihat sepupunya dalam keadaan seperti itu, hatinya begitu hancur. Ia merasa gagal menjaga Kayla. Ibu Kayla memeluk Cherry yang duduk di sampingnya. Kayla, kenapa bisa begini sayang? Kayla tiba-tiba pingsan tante. Ini udah pernah terjadi tapi nggak selama ini. Kemarin badannya panas banget, gak tahu kenapa ini jadi dingin kayak gini. Ibu Kayla menatap putrinya dengan sendu. Anak yang ia kenal ceria bisa tiba-tiba menjadi seperti ini. Kalian kemana aja selama seminggu hilang? Kita cuma tersesat sehari aja kok tante. Pernyataan Cherry membuat semua orang terkejut tak percaya, pasalnya mereka sudah hilang selama seminggu. Tapi kalian udah hilang selama 1 minggu. Gak mungkin tante, kita cuma tersesat di hutan sehari aja. Aku gak ngalamin sendirian. Ada Arkan juga. Dan ia mendengar nama Arkan disebut oleh Cherry membuatnya tersulut emosi. Arkan yang berjanji akan menjaga Kayla, namun ternyata mereka malah menghilang selama seminggu. Bisa-bisanya lu duduk tenang di sana padahal Kayla lagi nggak berdaya. Dani menarik tangan Arkan dengan penuh emosi, meninju Arkan dengan beberapa pukulan di perut dan di wajah, hingga membuat Arkan babak belur. Arkan tidak dapat melawan, pasalnya ia sudah tidak mendapatkan asupan sejak tersesat di hutan. Lu udah janji buat jagain sepupu gue anjing. Sekarang apa? Gimana bisa Kayla jadi kayak gitu? Beberapa orang mencoba melerai, namun tidak satu pun dapat memisahkan mereka berdua. Mendengar kegaduhan di luar, beberapa orang dalam tenda berhambur keluar termasuk Cherry. Dani yang sedang memukuli Arkan terdiam seketika. Cherry menengahi mereka berdua. Dani masih berdiri dengan penuh emosi, sedangkan Arkan duduk terkulai lemas di tanah. Cherry prihatin melihat Arkan dalam keadaan seperti itu. Mau seperti apapun ia sering bertengkar dengan Arkan, tapi mereka tidak benar-benar musuhan. Lu apa-apaan sih? Lu lihat sendiri sepupu lu lagi sakit. Tapi kenapa lu malah kayak gini? Dia udah janji buat jagain Kayla. Dan sekarang lu lihat sendiri Kayla gimana, Cher. Lu gak tahu gimana kejadian di hutan kemarin. Nyatanya kalau gak ada Arkan, kita gak mungkin bisa balik ke sini. Yang perlu lu tahu juga, Kayla yang ngarahin kita jalan dan bukan Arkan. Kayla bilang dia dapat pesan dari Kemal di HT-nya, sedangkan gue sama Arkan enggak. Gue gak nyadar waktu itu. Gue baru nyadar pas Kayla bilang HT-nya hilang. Tapi di situ gue masih berpikir positif. Terus dengan semua kejadian itu, lu masih mau nyalahin Arkan? Jadi hati yang ditemuin Shirley punya Kayla. Berarti Kayla emang benar-benar gak bawa hati. Terus gimana caranya kemarin dia? Berarti Dani melangkah maju mendekati Arkan yang sedang meringis kesakitan. Dani mengulurkan tangannya membantu Arkan berdiri. Maafin gue bro, gue emosi gara-gara Kayla pulang dalam keadaan kayak gitu. Gue paham sama perasaan lu kok. Lu takut kehilangan sepupu, sedangkan gue takut kehilangan pacar. Kita sama-sama takut kehilangan orang yang kita sayang. Gue sadar gue bukan pacar yang baik, gak bisa jagain Kayla. Lu gak sepenuhnya salah. Lu juga gak tahu apa-apa di sini. Sekarang yang penting kita berdoa buat Kayla.
Setelah beberapa saat, mereka akhirnya dapat membicarakan masalah ini dalam keadaan kepala dingin. Gimana ceritanya kalian bisa hilang selama seminggu? Seminggu? Tadi Tante Mira juga bilang seminggu, padahal kita cuma tersesat sehari. Feeling gue kalian disesatin sama makhluk penunggu di hutan ini. Tapi apa yang buat kalian disesatin? Kalian ngelakuin apa? Kita nggak ngapa-ngapain. Jar, lu ngapain kemarin? Gue nggak ngapa-ngapain, Kayla juga. Apa yang buat kita diculik sama mereka? Di tengah perbincangan serius itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari dalam tenda di mana Kayla terbaring. Dani, Harkan, dan Cherry bergegas memasuki tenda. Di sana sudah ada guru agama mereka yang memang dipanggil untuk memanjatkan doa agar Kayla, Cherry, serta Harkan segera kembali. Kenapa tante? Kalian lihat sendiri tubuh Kayla tiba-tiba banyak luka gitu. Kayla juga gelisah gitu tapi gak bisa bangun. Tante takut. Dani berjalan menghampiri Mira yang sedang menangis tersenduh-senduh. Maaf Pak, Bu. Kenapa Pak? Kayla sebenarnya sudah diincar sejak dia masuk ke bumi perkemahan ini. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab mereka dibawa ke alam lain. Sebenarnya dia sudah mendapatkan beberapa peringatan tapi dia nggak menyadarinya. Mira semakin menangis tersenduh-senduh mendengarnya. Handi segera menenangkan istrinya. Terus sekarang gimana? Kita berdoa aja buat Kayla, semoga rohnya dikembalikan segera. Semua orang menunduk dalam keheningan mencoba berdoa dalam hati untuk kesembuhan Kayla. Semua larut dalam kesedihan, berharap Kayla dapat kembali seperti semula. Kayla sangat lelah, tubuhnya terasa sakit semua. Kedua tangannya diikat dengan rantai besi, sedangkan kakinya diborgol salah satu bersama bola besi yang lebih besar dari bola bowling. Kayla hanya menangis, tidak dapat berbicara maupun berteriak. Dia benar-benar bisu di sini. Kayla tidak habis-habisnya disiksa oleh makhluk itu, seperti ia sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kau milikku selamanya, aku tidak boleh pergi kemanapun. Kau hanya boleh di sini. Makhluk itu tertawa dengan jahatnya tanpa henti. Makhluk itu terus saja menyiksa Kayla, tidak peduli bagaimanapun keadaan Kayla. Kayla terus saja berdoa dalam hati, berharap segera bebas dari tempat mengerikan ini. Ia sendirian. Sebenarnya apa yang makhluk ini inginkan? Sayup-sayup terdengar suara orang-orang terdekat Kayla, berharap Kayla dapat kembali. Makhluk itu semakin mengeraskan tawanya. Silakan kalian berharap. Aku tidak akan pernah mengembalikan gadis ini. Dia selamanya milikku. Kayla harap suara-suara itu dapat menemukan titik terang yang membuatnya sesegera mungkin keluar dari tempat bak neraka ini. Semakin jelas suara-suara yang entah dari mana itu terdengar di telinga Kayla, namun seperti yang sudah-sudah, makhluk itu hanya tertawa dan malah semakin menantang. Sesaat kemudian terdengar lantunan doa yang membuat makhluk itu gelisah. Berhenti. Jangan ucapkan itu. Berhenti. Setelah itu terdengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Makhluk itu semakin mengerang kesakitan. Makhluk itu menutup telinganya. Tiba-tiba tubuh makhluk itu mengeluarkan api. Tubuhnya terbakar dan mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya yang membuat Kayla silau. Spontan Kayla menutup matanya dan merasakan tubuhnya terasa ringan dan tidak merasakan sakit kembali. Kayla membuka matanya, ia hanya menemukan ruang hampa di sini. Berbaliklah. Suara yang entah datang dari mana membuatnya penasaran. Kayla kemudian berbalik arah. Dia melihat ada sebuah pintu yang memperlihatkan pemandangan luar. Dia melihat bumi perkemahannya. Kayla berjalan keluar pintu yang menemukan dirinya sudah kembali ke dunianya sendiri. Ia mendengar berbagai harapan yang sungguh terdengar pilu dari dalam tenda. Kayla berjalan mendekat memasuki tenda. Ia tercengang, tubuhnya terbaring penuh luka di dalam tenda. Ia menghampiri tubuhnya perlahan.
Dengan lembut Kayla menyentuh tubuhnya yang tengah berbaring lemah penuh dengan luka goresan dan memar. Dan secara ajaib luka-luka itu sembuh seketika. Kayla melihat dengan jelas wajah-wajah yang penuh dengan rasa heran di sekelilingnya. Seketika guru agamanya membuka mata lalu menatapnya. Masuk kembali ke tubuhmu sebelum terlambat. Tanpa berpikir panjang, Kayla memasuki kembali raganya yang sudah tanpa sengaja ia tinggalkan ke alam lain yang entah alam mengerikan apa itu. Dengan perasaan penuh heran, semua orang menatap Kayla. Bagaimana bisa luka itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang dengan begitu cepat? Belum selesai mereka terheran-heran, akhirnya apa yang mereka tunggu-tunggu terjadi. Kayla membuka matanya secara perlahan. Semua orang terkejut namun juga sangat bahagia. Orang tuanya memeluk Kayla dengan penuh rasa syukur. Mereka masih memiliki putri kesayangan mereka. Kamu baik-baik aja sayang. Kayla baik-baik aja bu. Semua orang tersenyum melihat pemandangan itu. Usaha mereka tidak sia-sia. Akhirnya Kayla kembali pada pelukan mereka. Kayla melirik ke arah Arkan yang sedang tersenyum seraya berbisik. I love you. Arkan menangkap itu dan menjawab, I love you more. Denny yang juga menyaksikannya menyenggol Arkan. Lu gak mau peluk dia? Kan pamali di hutan. Ini buper bukan hutan. Om, Tante. Handi dan Mira melepaskan pelukannya pada Kayla. Mereka memandang Denny heran. Denny memberi isyarat mata pada keduanya dan segera ditangkap oleh mereka. Mereka sedikit menjauh dari Kayla. Cherry mendorong sedikit tubuh Arkan. Buruan. Kayla tersenyum dan merentangkan tangannya menyambut kehadiran Arkan. Segera Arkan memeluk Kayla erat-erat. Ia tidak jadi kehilangan Kayla. I love you. I love you more. Sekian. Dan terima kasih buat Medway_autor kecil yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.